malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Puji syukur pada hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah yang kita bangun di kediaman kita masing-masing. Semuanya itu hanya kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, di mana sampai detik ini kita dapat menghirup napas kehidupan pemberian Tuhan dan juga lawatan Tuhan, dan sampai hari ini juga kita masih bersama-sama membangun ibadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh memulai ibadah kita pada hari ini. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Dia melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Salam damai dari Tuhan Yesus menyertai umatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji kemuliaan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 454. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, indahnya saat teduh. Indahnya saat yang
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, marilah kita bersama-sama membuka bagian dari kitab yang akan kita baca, yaitu kita akan membuka di dalam di dalam Matius pasal yang ke-7. Kita akan membaca di dalam ayatnya yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12 yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai nats pembimbing yang membimbing ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dengan kita memuji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 14. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Allah, mari kita akan bersama-sama menerima dari berkat Tuhan, menerima kuasa Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya marilah kita bersama berdoa, minta kekuatan dari Sang Roh Kudus supaya menerangi di dalam pembacaan firman tadi. Nanti mari kita berdoa. Tuhan Sang Sumber Kasih, segala puji dan hormat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Pada hari ini kami sungguh berterima kasih, sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Walaupun kami membangun ibadah secara virtual, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami, rasa kebersamaan kami hanya untuk kemuliaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan membuka sebagian dari firman Tuhan yang akan kami baca di dalam Alkitab. Sebelumnya Tuhan, kami minta kuasa Roh Kudus menyertai kami. Dan juga sebelum kami membaca, kami menyerahkan segala kekurangan dan dosa kami yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami belum bisa menjalankan apa yang menjadi perintah-Mu ya Bapa. Kami selalu menuruti apa yang menjadi kehendak kami pribadi sebagai manusia yang penuh dosa. Sebelum kami membaca firman-Mu, urapi kami, kuduskan kami, sehingga kemuliaan-Mu boleh terjadi melalui pembacaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami alaskan. Haleluya, amin. Saudara, di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama membaca di dalam 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 kita baca ayat pertama sampai 11. 1 Korintus pasal 6 ayat pertama sampai 11 yang demikian.
mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Tetapi tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain tidak merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Janganlah sesat, orang cabul menyembah berhala, orang berzinah benci orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Saudara yang mengasihi Allah dan yang mencintai Tuhan Yesus, marilah firman ini kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 442. Kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, para anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mewujudkan nilai hidup surgawi di dunia adalah tema perenungan
firman Tuhan di saat ini. Saudaraku, kota Korintus adalah salah satu kota metropolitan di Yunani pada waktu itu. Sebagai kota metropolitan tentunya ramai dan tempat rujukan orang banyak dari berbagai latar belakang kehidupan, suku, budaya yang datang ke sana untuk memperbaiki, berjuang, menata taraf kehidupan kesejahteraan yang lebih baik. Tetapi juga sebagai kota metropolitan tentunya juga rentan muncul berbagai konflik-konflik sosial dan juga ada kejahatan-kejahatan yang ada di sana. Selain itu, di kota Korintus itu pada dirinya sendiri banyak ada orang pandai di sana, ada ahli filsafat, orang yang senang berargumentasi, suka berdebat. Mereka sangat senang dengan soal-soal hukum, dan karena itu masalah-masalah yang sepele dalam kehidupan keseharian kadang-kadang mereka cenderung untuk membawa ke ranah hukum dan pengadilan. Mereka banyak menghabiskan waktu untuk sekedar hadir dan menyaksikan proses berjalannya persidangan, baik perkara mereka maupun perkara-perkara lainnya. Kekasih Tuhan, rupanya kebiasaan mereka demikian ini setelah menjadi pengikut Kristus pun mereka masih melakukannya. Mereka cenderung menyerahkan persoalan yang terjadi dalam kehidupan keseharian mereka untuk diputuskan dalam pengadilan. Rasul Paulus dengan surat menyapa dan menegur kebiasaan ini. Dia katakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan kepada orang-orang kudus? Pernyataan Rasul Paulus yang demikian berarti bukan Paulus itu anti kepada pengadilan dalam dunia pemerintahan, sebab Paulus sendiri pun mengalami proses peradilan, bahkan dia sampai naik banding di Roma. Ada di dalam pikirannya bahwa produk hasil keputusan dalam dunia pengadilan saat itu banyak yang tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di sana dalam 3 hal. Yang pertama, dia mengingatkan bahwa orang-orang kudus atau para pengikut Kristus kelak mereka diberi tugas untuk menghakimi dunia dan malaikat. Pasal 6 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ini juga disinggung oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya kembali, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kekasih Tuhan, Paulus mau mengingatkan bahwa orang-orang kudus, para pengikut Kristus itu sesungguhnya mempunyai nilai standar kehidupan sorgawi, pemberian Tuhan, yang oleh nilai itu mereka melakukan proses penghakiman kepada dunia dan malaikat. Kalau mereka memiliki nilai-nilai seperti itu dalam proses pengadilan atau penghakiman,
masa itu tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan atau mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi, persoalan dalam keseharian hidup seperti fitnah, iri hati, amarah, benci, dibohongi, membohongi dan sebagainya. Mestinya nilai-nilai surgawi itu menjadi kekuatan untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Artinya bahwa muatan nilai-nilai surgawi dalam diri seperti kasih dan pengampunan itu mempunyai daya solutif atau daya solusi yang sangat tinggi, tidak hanya untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan antar anggota-anggota tubuh Kristus, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk meredam konflik-konflik yang sangat mungkin terjadi. Artinya bahwa pengakuan akan adanya konflik atau perseteruan dalam tubuh Kristus itu pasti ada. Tetapi jangan lupa bahwa ketika persoalan-persoalan itu muncul, maka selesaikanlah dalam semangat kasih dan persaudaraan di dalam Kristus. Itu harus dilakukan oleh para pengikut Kristus. Catatan yang kedua, di dalam ayat 7a Paulus menyinggung bahwa bila muncul perkara di dalam persekutuan atau perkara di antara anggota-anggota dalam tubuh Kristus, maka sesungguhnya itu sudah menimbulkan sebuah kekalahan dalam eksistensi sebagai tubuh Kristus. Mengapa? Karena persekutuan tubuh Kristus itu adalah persekutuan yang sedang berjuang untuk mewujudkan nilai-nilai surgawi di dalam dunia. Persekutuan yang diutus Tuhan untuk menjadi berkat atau jalan berkat bagi dunia. Sehingga ketika mereka tidak bisa menyelesaikan persoalan kehidupannya, entah ketika mereka memproses persoalan atau perkara itu dalam pengadilan, bukan persoalan siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi persoalannya adalah bahwa mereka sedang lewat peristiwa percekcokan itu sedang mencemarkan eksistensi tubuh Kristus sebagai persekutuan yang dipanggil untuk mewujudkan kasih Allah kepada dunia. Jika persoalan yang terjadi di dalam tubuh Kristus antara pihak-pihak tertentu di dalamnya, sesungguhnya mereka tidak sedang berjuang untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Sesungguhnya mereka tidak sedang berjuang untuk soal harga diri atau reputasi diri, tetapi kedua-duanya sedang dalam tanda kutip mencemarkan eksistensi orang-orang kudus sebagai tubuh Kristus. Catatan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-7b Paulus menyampaikan pertanyaan yang bersifat retoris. Artinya pertanyaan yang tidak butuh jawaban atau jawabannya sudah jelas. Dikatakan di sana, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Atau dengan kata lain, ketika adanya percekcokan dalam kehidupan di tubuh Kristus, maka dikatakan tadi menunjukkan sebuah kekalahan sebagai persekutuan.
kalaupun terjadi perselisihan, bagaimanapun orang percaya harus memiliki rasa ikhlas di dalam diri. Maksud saya, pihak-pihak yang bertikai di dalam tubuh Kristus itu hendaknya memiliki sikap ikhlas di dalam diri, ikhlas untuk menderita ketidakadilan, ikhlas untuk menerima dirugikan. Sikap ini atau nilai ini harus ada di dalam setiap pribadi-pribadi di dalam tubuh Kristus. Bila nilai ini ada dan setiap orang di dalam ikhlas menerimanya, maka sesungguhnya semakin meneguhkan persekutuan ini sebagai persekutuan yang kokoh dan menjadi berkat bagi dunia. Bila nilai-nilai ini ikhlas diterima oleh setiap pribadi dalam persekutuan, maka pribadi-pribadi yang ada dalam persekutuan itu tidak akan sampai hati untuk melakukan ketidakadilan di dalam persekutuan, bahkan tidak sampai hati untuk menyakiti atau merugikan saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, orang Kristen yang hidup di zaman manapun dihadapkan dengan konteks-konteks persoalan apapun, hendaklah dia menyadari bahwa di dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai kehidupan surgawi. Tuhan sudah kerjakan itu dalam setiap pribadi yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Katakan saja nilai kasih. Di dalam kasih itu ada kesabaran, ada murah hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri, atau tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Nilai-nilai yang tertanam di dalam diri pengikut Kristus ini hendaknya diterapkan di dalam kebersamaan kehidupan dengan sesama, baik di saat yang damai ataupun di dalam konflik kehidupan. Bila nilai-nilai ini diterapkan, maka kehidupan persekutuan Kristus atau tubuh Kristus itu semakin bercahaya. Kekasih Tuhan, hidup dalam negara yang memiliki penduduk yang sangat pluralis, penduduk yang sangat majemuk, tidak bisa terhindar dari perjumpaan atau benturan-benturan yang terjadi baik dalam dunia pertemanan, dalam dunia pergaulan, dalam dunia kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara rekan-rekan dalam pekerjaan, aktivitas di kantor, aktivitas dalam perdagangan, bisnis, dan semua suasana kehidupan sangat mungkin terjadi benturan-benturan. Jika percekcokan, benturan itu terjadi dan sampai orang atau pihak tertentu menempatkan kita pada pihak korban ketidakadilan atau berada pada pihak yang dirugikan, maka hayati dan pahamilah bahwa kita tidak sedang menderita untuk diri sendiri. Kita tidak sedang mengalami ketidakadilan untuk diri sendiri, tetapi kita sedang menanggung semuanya untuk meneguhkan eksistensi atau perjuangan sebagai tubuh Kristus yang menjadi berkat bagi dunia, sekaligus dengan
kerugian, dengan penderitaan kita sedang memuliakan Kristus di dalam dunia. Karena itu saudara-saudara kekasih, wujudkanlah senantiasa nilai-nilai surgawi dalam kehidupan duniawi. Tuhan mengasihi dan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 413 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh berbahagia pada hari ini kita sudah melakukan ibadah dan penyertaan Tuhan sudah ada dalam ibadah kita pada hari ini, dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Tiba saatnya kita akan undur dari ibadah ini, saudara-saudaraku. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah yang sudah kami bangun pada hari ini. Terbukti jalannya ibadah awal, pertengahan sampai akhir tidak ada halangan suatu apapun. Dan juga kami sungguh berbahagia sudah menerima bagian dari firman Tuhan sebagai makanan rohani kami. Kiranya apa yang sudah kami dengar menjadikan kekuatan, menjadikan tongkat kekuatan di dalam kehidupan kami yang kami lakukan hari lepas hari. Terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, terkhusus sepelayanan dan juga terkhusus jemaat pari. Kiranya Tuhan berkati melalui Bapak Pendeta dan keluarga, Pinitua Diaken, dan seluruh yang bekerja di ladang Tuhan, baik para pemuda yang berjerih lelah untuk melayani Tuhan pada saat-saat ini. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan jemaat kami, warga jemaat terkhusus yang sakit.
Kami yakin bahwa kuasa Tuhan tidak meninggalkan mereka satu demi satu yang sakit, apapun yang dialaminya, baik sakit jasmani maupun rohani. Kami yakin kuasa Tuhan ada pada mereka satu persatu. Dan juga bagi saudara-saudara kami Bapa yang kegelapan hati, yang sengaja menjauh dari Tuhan, kami yakin dan percaya kasih Tuhan selalu menyertai dan membimbing mereka. Bapa di surga, pemerintahan kami juga kami aturkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, membimbing mereka yang berkuasa, mulai Bapak Presiden sampai aparat pedesaan, berikan kebijakan, berikan kasih Tuhan, sehingga di dalam menjalankan kewajibannya hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan, kuasa Tuhan yang boleh terjadi. Dan juga pada saat ini seluruh bangsa dan negara kami baru saja mengalami atau merayakan yaitu hari kemerdekaan. Kiranya melalui kemerdekaan yang sudah kami lalui ini Tuhan, 75 tahun, kami yakin dan percaya bangsa kami kedepannya semakin lebih baik karena kuasa Tuhan boleh terjadi di dalam negara ini dan memimpin seluruh pemimpin menguasai akal budi mereka. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul, kiranya Tuhan sucikan, walaupun sedikit kami ambil dari besarnya berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan juga melalui persembahan ini menjadikan bau-bauan harum kemuliaan Tuhan bisa dilakukan melalui persembahan ini. Demikian Tuhan, kami juga akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kami butuh penyertaan Tuhan, baik yang di rumah-rumah maupun kami semua. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu ada pada kami semua, sehingga kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dan kami semua walaupun mengalami keadaan yang mengalami pandemi, kami yakin bahwa kemuliaan Tuhan menjadikan kami sebagai alat-alat untuk kuasa-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Demikian doa kami yang jauh dari sempurna Bapa, hanya kami alaskan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara kekasih Tuhan, saat lagi kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita di saat ini. Jangan lupa bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang telah dipilih oleh Tuhan, dikuduskan, dan pada diri setiap kita ditanamkan nilai-nilai kehidupan surgawi. Dengan nilai-nilai itu, dimanapun kita ada, kita diminta untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepadanya, dan mari kita bersama mohon berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.